Drop it. Hai semuanya, nama aku Natasha Angelin dari Podomoro University Hotel Business Program tahun 2019. Jadi di video kali ini aku nggak bakal sendirian, melainkan bersama dengan teman-teman aku yaitu Jo dan Fanya. Mereka akan menunjukkan ke kalian mengenai proses pembuatan pancake dan juga pastry cream. Pertama-tama kita lihat dulu nih, gimana sih Fanya membuat pancake. Nah, sebelum kita lihat gimana Fanya bikin pancake, aku pengen kasih tahu dulu ke kalian kalau pancake yang Fanya buat ini yaitu fluffy pancake. Jadi resepnya sedikit berbeda dengan apa yang udah diajarkan di Podomoro University. Namun, metode atau step-stepnya kurang lebih sama dengan apa yang udah diajarkan di Podomoro University pada kelas praktek. Dan kurang lebih sama dengan apa yang udah dituliskan di weekly report. Oleh karena itu, yuk kita lihat gimana Miss Fanya bikin pancake. Halo guys, aku Fanya dan aku mau nge-share cara bikin pancake, tepatnya fluffy pancake yang nanti metodenya akan dijelasin sama teman aku Natasha. Nah, untuk bahan-bahan yang Fanya gunakan, yang pertama yaitu 2 eggs, kedua yaitu 25 gram sugar, yang ketiga 1,5 sendok makan susu, yang keempat 35 gram flour, yang kelima 1 sendok makan vanilla extract, yang keenam setengah sendok baking powder, yang ketujuh sejumput garam, dan yang kedelapan terakhir yaitu jangan lupa tambahkan oilnya. Oke, langsung aja kita ke step-stepnya. Yang pertama yaitu pisahkan putih dan kuning telurnya terlebih dahulu di mangkok yang berbeda. Yang kedua, kocok kuning telur, lalu masukkan susu dan vanila ekstrak, kemudian aduk lagi hingga rata. Yang ketiga, ayak tepung dan baking powder di mangkok yang sama dengan kuning telur. Lalu aduk perlahan-lahan. Masukkan garam dan kemudian aduk lagi hingga rata. Sekarang di bowl yang berbeda, mix putih telur hingga sedikit berbusa. Nah, sambil di-mix, tuang gula sedikit demi sedikit. Aduk terus hingga teksturnya kaku dan menyerupai krim. Selanjutnya, tuang sedikit adonan putih telur ke dalam bowl egg yolk. Aduk perlahan hingga merata. Masukkan adonan yang sudah diaduk rata ke dalam bowl egg white kembali. Lalu aduk semua hingga tercampur. Selanjutnya, oleskan oil ke permukaan teflon yang sudah dipanaskan. Setelah itu, tuang adonan ke dalam pan. Lalu tutuplah teflonnya sebentar. Jika dirasa adonan sudah matang di bagian bawah, balik pancake-nya. Jika pancake sudah matang, mulai plating. Tada! Fluffy pancake siap disajikan. Nah, pancake bikinan Fanya udah berhasil. Ini hasilnya. Dan aku mau bahas dari segi rasa dan juga tekstur. Dari segi tekstur ini ya namanya juga fluffy pancake. Jadi teksturnya itu moist, lembut, dan juga fluffy. Dan dari segi rasa itu mirip dengan pancake pada umumnya yang dijual di restoran ataupun dimanapun. Jadi intinya pancake bikinan Fanya ini berhasil. Nah, kalau pancake bikinan Fanya ini dia disajikan dengan honey dan juga strawberry sebagai garnisannya. Nah, untuk kalian yang nggak suka honey, mungkin itu bisa diganti dengan coklat sirup, maple sirup, mentega, susu kental manis, ataupun es krim sesuai dengan selera kalian masing-masing. Sebagai garnisannya itu kalau kalian nggak suka strawberry, kalian juga bisa ganti dengan pisang ataupun blueberry, buah-buahan lainnya. Ya, intinya balik lagi ke selera kalian masing-masing. Oh ya, aku lupa kasih tahu ke kalian kalau misalkan resep Fanya ini bisa membuat 4 pancake. Jadi kalau misalkan kalian bikin resep lain dan punya sisa adonan, itu kalian bisa simpan adonannya di kulkas atau refrigerator terlebih dahulu. Ada baiknya sih dipakaikan plastik wrap jika ada, dan itu bisa bertahan kurang lebih selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari kalian mau bikin adonan pancake itu lagi, ya campurlah dengan air ataupun susu, jadi nggak terlalu kental. Oke guys, that's all about pancake.
Tadi kalian udah ngeliat gimana cara Fanya bikin pancake. Selanjutnya mari kita lihat gimana cara Joe membuat pastry cream. Untuk sekedar informasi aja, kalau resep yang digunakan Joe ini sama persis dengan resep yang diajarkan oleh Podomoro University, cuman bedanya adalah vanilla bean dalam resep ini diganti menjadi vanilla extra. Dan karena satu resep itu kebanyakan, akhirnya Joe membuat setengah resep pada video ini. Tapi tenang aja, metode-metodenya kurang lebih sama dengan apa yang udah diajarkan dan dituliskan pada weekly report. Selanjutnya, yuk kita lihat gimana Joe bikin pastry cream. Hai guys, nama aku Joe dan hari ini kita akan membuat pastry cream. Dan di depan aku udah ada bahan-bahannya. Ada gula 50 gram, ada maizena 25 gram, ada egg yolk 3 buah, ada susu 300 gram, vanilla extract 1 sendok teh, dan ram opsional ya. Ini bahan yang terakhir akan kita pakai, dan alat yang paling akan kita sering pakai hari ini adalah whisk. Dan kita next ke step yang pertama. Pertama kita nyalakan kompor dulu. Make sure kita medium heat ya. Jadi potnya udah agak sedikit panas sekarang dan kita tuang susunya. Kita campur 1 sendok teh vanilla extractnya. Nah, selagi nunggu mereka masak, kita bakal next ke yang step kedua. Sekarang kita akan campur 50 gram gula ke 3 butir kuning telur. Terus campur, kita aduk. Kita bisa pakai hand whisk atau hand mixer, terserah kalian kalau kalian punya di rumah. Kita aduk sampai sedikit pucat ya. Nah, kalau udah kuning pucat seperti ini, kita tambahkan 25 gram maizenanya. Kita aduk rata lagi. Usahakan tercampur dulu supaya maizenanya nggak keluar kemana-mana ya, pelan-pelan. Habis kalian tambah maizenanya, dia bakal berubah tekstur dan menjadi lebih kasar dan berat. Kita aduk lagi sampai dia siap. Sebelum kita masukin semua susunya, kita harus tuang 1 mangkuk kecil dulu supaya adonannya beradaptasi dengan suhunya. Sambil kita tuang, kita aduk sedikit pelan-pelan. Pelan-pelan aduknya. Kalau suhunya udah beradaptasi, kita bakal buang pelan-pelan sambil kita aduk. Sedikit tips, kalian harus alas bawahnya dengan kain ya, supaya mangkuknya nggak kemana-mana. Jadi kita tuang semuanya. Kalau semuanya udah campur, kita nyalain kompor kita lagi medium heat. Dan kita akan kembalikan susu ini semuanya isinya ke dalam panci kita lagi. Kita terus whisk ya. Nah guys, kita bisa lihat konsistensinya berubah, dia jadi agak mengental. Kalau udah gini, kita matiin, aduk dulu sambil dia jadi dingin. Guys, kalau udah kita pindahin ke mangkok. Guys, ini pastry creamnya kita jangan langsung masukin kulkas ya guys, kita biarkan dulu selama beberapa menit baru kita langsung
masukin ke kulkas. Kalau udah room temperature, aku biasanya suka pakai rem. Aku lebih suka pakai rem. Jadi kita bakal pakai 1 sendok makan aja. Kita aduk ya sampai merata. Jadi guys, tadi sambil nunggu pastry creamnya dingin, aku udah bikin French toast supaya kita bisa hidangkan. Terus aku udah potong kiwi supaya kita bisa bikin, ya apalah namanya, yang penting enak lah. Kita potong jadi 2 ya. Jadi guys, itu yang bisa aku kasih ke kalian pada hari ini. Terima kasih buat tonton. Oke guys, jadi itulah proses pembuatan pastry cream yang udah Jo jabarin beserta dengan tips and triknya juga. Dan ditambah lagi setelah pastry creamnya jadi, dia langsung mengaplikasikannya ke French toast yang udah dia buat. Wah, enak banget. Nah, inilah hasil buatan Jo. Ada French toast yang berisi pastry cream buatannya. Nah, kalau dilihat dari segi penampilan sih udah menarik. Sekarang mari kita bahas dari segi tekstur dan juga rasa. Nah, kalau dari segi teksturnya itu creamy dan juga sedikit kental, sama seperti dengan apa yang udah pernah dibuat di Podomoro University pada kelas praktek. Kalau dari segi rasa, menurut Jo rasanya jauh lebih enak dibanding yang kita buat di kelas praktek. Mungkin karena penggunaan merek susu yang berbeda. Karena pada video ini Jo menggunakan susu yang bermerek Hometown. Nah, aku mau kasih tahu sekilas info tentang pastry cream. Jadi pastry cream ini merupakan krim yang biasanya digunakan untuk berbagai jenis isian kue. Contohnya kayak kue sus atau sebagai pelekat fruit danish, sweet danish, ataupun berbagai jenis kue yang lainnya. Bahkan Jo mengaplikasikannya ke dalam French toast. Nah, karena dari segi rasanya manis, teksturnya lembut dan creamy, jadi pastry cream ini banyak disukai oleh orang dan orang-orang tertarik untuk bikin. Nah, kalau kalian udah bikin dan ternyata masih ada sisaan atau lebihan pastry creamnya, ada baiknya pastry cream itu disimpan di dalam chiller atau refrigerator supaya lebih tahan lama. Karena sifat dari pastry cream ini mudah basi. Oke, sekian video dari kami bertiga. Natasha, Jo, dan Fanya mengucapkan terima kasih karena udah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye!